Shalom semua. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman ini supaya bisa menjadi rema dalam hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kaisak mau cerita tentang dimana ada seorang yang sangat setia sama Tuhan Yesus. Dia rajin berdoa, dia rajin menyembah Tuhan, tetapi ada teman-temannya tuh yang gak senang sama dia, ada yang cemburu gitu. Nah, hari ini Kaisak mau cerita tentang itu. Jadi waktu masa dulu itu ada seorang raja, namanya itu Raja Darius. Nah, pasti kalian tuh jarang mendengar nama ini di Alkitab, tapi ada cerita ini di mana Raja Darius ini dia mengangkat ada 3 orang menteri, itu sebutannya menteri kalau sekarang itu. Jadi raja ini mengangkat menteri itu. Nah, ada 3 orang, salah satunya itu bernama Daniel dan ada 2 orang lainnya. Nah, Daniel ini adalah orang yang sangat rajin berdoa, dia rajin menyembah Tuhan, rajin pokoknya dia adalah orang yang taat dan orang yang setia dan selalu mengerjakan sesuatu itu dengan benar. Nah, suatu hari karena teman-temannya ini cemburu kepada Daniel, teman-temannya ini gak seneng sama Daniel. Padahal Daniel ini selalu bekerja dengan rajin, selalu taat, tapi karena cemburu, karena teman-temannya merasa kok bisa ya Daniel seperti itu ya. Nah, akhirnya teman-temannya ini menyuruh atau teman-temannya ini bilang kepada raja bahwa, "Raja, ayo dong keluarkan surat bahwa tidak boleh ada selama 30 hari ke depan, tidak boleh ada orang-orang yang berdoa kepada raja lain. Tidak boleh ada orang-orang yang berdoa dan menyembah kepada Tuhan lain selain kepada raja," katanya. Nah, Raja Darius ini sebenarnya sih juga nggak mau mengeluarkan surat tersebut karena raja tahu Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhannya, rajin suka berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Nah, raja tahu itu. Raja sebenarnya nggak mau mengeluarkan perintah tersebut, tapi karena raja juga harus mempunyai kebijaksanaan terhadap dirinya dan rakyat-rakyatnya, akhirnya raja mengeluarkan surat tersebut. Nah, akhirnya raja tulis suratnya dan dibacakan di seluruh rakyatnya bahwa selama 30 hari ke depan tidak boleh ada rakyat-rakyat orang-orang yang menyembah kepada Allah lain selain kepada raja. Nah, padahal raja tahu dan teman-temannya tahu bahwa Daniel adalah orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Setelah Daniel mendengar hal tersebut, Daniel kembali ke rumahnya. Lalu dia membuka tingkap-tingkap langit rumahnya dan dia sujud dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari. Tuhan memberkati hamba-Mu." Nah, di saat Daniel berdoa, ternyata teman-temannya ini ngelihat Daniel sedang berdoa. Karena teman-temannya gak seneng sama si Daniel, akhirnya Daniel ditangkap, didobrak pintunya. "Ayo, kamu lagi ngapain? Kamu sedang berdoa kepada Allah lain kan?" Padahal raja sudah mengeluarkan perintah bahwa tidak boleh ada yang menyembah Allah lain. Akhirnya Daniel dibawa kepada raja. Dan di sana Daniel dilaporkan ke raja. Sampainya di sana, teman-temannya bilang, "Ini raja, lihat si Daniel nih, dia menyembah kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Padahal raja sudah mengeluarkan surat bahwa tidak boleh ada yang menyembah Allah lain." Akhirnya sesuai dengan hukumannya,
bahwa yang menyembah Allah lain itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, akhirnya Daniel dibawa ke gua singa, dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya setelah dimasukkan, ditutup batunya, ditutup guanya dengan batu. Nah, kalian tahu dong pastinya singa itu, ya kan, pasti sangat ganas. Dan singa itu kalian tahu makannya apa kan? Makannya daging. Apalagi kalau kita lihat video-video yang sekarang nih, pastinya kalau ada yang masuk ke gua singa pasti langsung diterkam sama singanya karena dia makannya daging. Nah, tetapi yang terjadi dalam gua singa itu, yang dimana Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu berbeda. Singa-singa itu mulutnya tertutup, tidak mengaum. Nah, pasti bingung dong. Ternyata itu karena malaikat-malaikat Tuhan dan Tuhan menyertai Daniel. Jadi mulut-mulut singa itu tertutup dan Daniel tidak dimakan dan Daniel tidak disergap oleh singanya. Akhirnya gelap dan tiba-tiba terang. Wah, ternyata malaikat Tuhan datang dan di situ malaikat Tuhan menolong Daniel. Nah, raja yakin bahwa nanti pasti Allahnya Daniel akan menyertai Daniel. Nah, setelah itu akhirnya raja nggak bisa tidur malam itu dan raja khawatir dan gelisah apa yang akan terjadi terhadap Daniel. Akhirnya raja setelah pagi-pagi langsung buru-buru untuk nyamperin ke guanya Daniel. Di situ raja menyuruh untuk membuka guanya. Nah, ternyata setelah dibuka keadaan Daniel baik-baik saja. Wah, hebat ya. Nah, akhirnya temannya Daniel yang menuduh Daniel itu, yang menyuruh raja mengeluarkan surat itu, dimasukkan ke dalam gua singa dan akhirnya mereka diterkam dan dimakan oleh singa tersebut. Wah, itulah karena teman-temannya Daniel jahat, karena teman-teman Daniel suka cemburu dan teman-temannya Daniel tidak taat. Nah, akhirnya setelah Daniel dikeluarkan dari gua dan Daniel diangkat oleh raja untuk menjadi menteri di kerajaan tersebut, dan Daniel mempunyai tempat yang cukup bagus di dalam negeri tersebut dan Daniel sangat dipandang di negeri tersebut. Wow, hebat ya. Nah, kita pun begitu sebagai anak-anaknya Tuhan. Kalau mau Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin beribadah walaupun online, ya kan? Terus kita harus tetap taat dan setia sama Tuhan. Oke, amin buat kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye bye.